teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nursyawati. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang teori behavioristik. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu kapan seseorang dianggap sudah belajar atau dikatakan sudah belajar. Nah, jadi seseorang itu dianggap belajar ketika muncul perubahan tingkah laku atau adanya perubahan terhadap dirinya yang semulanya baik atau kurang baik menjadi baik karena ada proses belajar. Begitupun dengan menuntut ilmu, dari proses yang tidak tahu yang awalnya tidak tahu melalui proses belajar sehingga dia menjadi tahu. Nah, itulah yang disebut belajar. Nah, sedangkan belajar dalam teori ini dia lebih ke input dan output. Nah, input di sini berupa stimulus, sedangkan outputnya berupa respon. Oke, langsung saja pada pembahasan nih ya, pembahasan intinya. Jadi, apa sih itu teori behavioristik? Jadi, teori behavioristik menekankan pada kajian ilmiah mengenai berbagai respon perilaku yang dapat diamati dan penentu lingkungannya. Secara sederhananya itu, teori behavioristik ini merupakan teori yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku manusia karena adanya stimulus tadi. Stimulus ini merupakan apa yang diberikan oleh guru kepada siswanya, sedangkan respon atau outputnya ini merupakan merupakan hal yang kita tanggap atau hal yang keluar dari siswanya ini. Bagaimana responnya mereka, apakah mereka paham atau apalah dari apapun itu yang dihasilkan dari stimulus tadi. Kemudian, apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari teori ini? Ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangan, berapa ya? Sabar. Nah, kekurangan di sini ada beberapa. Ya, banyaklah, tapi saya akan menjelaskan 3 saja ya, 3. Untuk kelebihannya dulu. Nah, kelebihan dari teori behavioristik ini yang pertama, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang kedua, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan penguatan positif dan perilaku yang sesuai, mendapat penghargaan negatif yang didasari dengan perilaku yang tampak. Dan yang ketiga yaitu dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk kekurangan dari teori belajar behavioristik ini, yang pertama, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem saraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Yang kedua, proses belajar yang dipandang bersifat otomatis atau mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Nah, itulah penjelasan tentang teori behavioristik. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan berikutnya. Teori ketiga adalah teori humanisme atau teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah suatu pendekatan dalam bidang psikologi dan juga pendidikan yang menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu pertumbuhan individu, kebebasan individu, dan pengalaman individu dalam proses pembelajaran. Teori humanisme ini berfokus kepada pengembangan potensi diri individu atau potensi diri peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran mereka dijadikan sebagai agent yang aktif di dalamnya. Mereka sebagai pelaku dalam pembelajaran dalam teori humanisme ini, di mana mereka harus memahami dan juga mampu mengembangkan potensi belajar mereka secara optimal. Kemudian tujuan dari teori humanisme ini adalah untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan juga
belajar secara optimal. Itu adalah 3 tujuan yang ada dalam teori humanisme. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri dan juga karakteristik dari teori humanisme. Ciri yang pertama adalah aktif dan pribadi, karena peserta didik atau individu di sini sebagai agent yang aktif dalam pembelajaran, mereka akan memilih dan juga mengendalikan proses pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan atau mengarah pada pertumbuhan. Teori humanisme ini berfokus juga pada pertumbuhan individu yang mempengaruhi seperti pertumbuhan sosialnya, spiritual, dan juga emosionalnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pengalaman dan kontekstual. Faktor pengalaman dan kontekstual juga menjadi faktor utama dalam teori humanisme, karena dengan pengalaman langsung ataupun kontekstual tersebut, peserta didik akan mampu lebih mudah mempelajari pelajaran yang mereka belajarkan itu, atau pembelajaran yang mereka aktif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah psikologis atau pemenuhan kebutuhan psikologisnya. Jadi pemenuhan kebutuhan psikologis ini maksudnya bahwa peserta didik itu mampu menerima proses pembelajaran dengan baik, kemudian peserta didik tersebut bisa merasa aman dalam proses pembelajaran, kemudian bisa menerima dengan baik proses pembelajaran itu, dan mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Itu adalah keempat ciri atau karakteristik dari teori belajar humanisme. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 tokoh belajar humanisme, yaitu yang pertama ada Abraham Maslow, kemudian yang kedua ada Kolb, yang ketiga ada Carl Rogers, di mana ketiga tokoh ini juga sama memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu mereka berfokus pada pertumbuhan individu dan juga pengalaman pribadi individu, serta didik dijadikan sebagai agent yang aktif dalam belajar, dan guru hanya dijadikan sebagai fasilitator. Implementasi teori belajar humanisme yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini guru sebagai fasilitator dan juga orang yang memberikan lingkungan yang nyaman untuk siswa dalam pembelajaran, sedangkan siswa yang menjadi agent belajar aktifnya. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi atau interaksi sosial, bahwa siswa di sini juga harus memiliki interaksi sosial karena bisa berkolaborasi sesuai pemahaman mereka, kemudian mereka mampu menerima pendapat orang lain, dan juga mampu melihat sudut pandang orang lain. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan dan hubungan emosional. Dalam implementasi yang ketiga ini, guru harus mampu menerima pendapat dan juga pertanyaan dari siswa, dan di sini guru harus mendorong siswa untuk memahami dan juga bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang sudah ia lakukan, seperti itu. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pengetahuan tentang teori belajar kognitif nih. Yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua yaitu karakteristik teori belajar kognitif, yang ketiga yaitu beberapa tokoh dalam aliran kognitif, yang keempat ciri-ciri aliran kognitif, dan yang kelima penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Langsung saja. Model kognitif memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dalam pembelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menentukan pada bagaimana informasi diproses. Yang selanjutnya yaitu karakteristik teori belajar kognitif. Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua yaitu siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga yaitu siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat yaitu siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang selanjutnya yaitu beberapa tokoh dalam aliran kognitif. Yang pertama itu ada David Paul Audisel. Audisel adalah seorang ahli psikologi kognitif. Menurut Audisel, bahan subjek yang dipelajari siswa mestinya bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif adalah fakta-fakta atau konsep-konsep yang telah dipelajari dan diingat siswa. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teori skemata Piaget. Dalam bidang ilmu psikologi dikenal suatu teori mengenai struktur kognitif.
Menurut Piaget, pikiran manusia mempunyai struktur yang disebut dengan skema atau skemata, yang sering disebut dengan struktur kognitif. Dengan menggunakan skema itu, seseorang mengadaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sehingga terbentuk skema yang baru. Dengan kata lain, apabila suatu informasi atau pengetahuan baru dikenalkan pada seseorang dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan diadaptasi melalui proses asimilasi terbentuklah pengetahuan baru. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran kognitif, yang itu juga ada beberapa. Yang pertama yaitu mementingkan apa yang ada di dalam diri anak. Yang kedua yaitu mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga yaitu mementingkan peran kognitif. Yang keempat yaitu mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang selanjutnya yaitu peran teori kognitif, penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa proses pembelajaran yang harus dilakukan guru untuk tercapainya teori belajar kognitif ini. Yang pertama yaitu guru hendaknya yakin bahwa setiap siswa memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu membantu siswa membedakan informasi yang penting dengan informasi yang tidak penting. Yang ketiga yaitu membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan apa yang diketahui. Yang keempat yaitu sediakan waktu untuk mengulang dan memeriksa kembali informasi. Yang kelima yaitu sajikan pelajaran secara tersusun dan jelas. Dan yang keenam yaitu utamakan pembelajaran bermakna, bukan ingatan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Materi keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme ini saya akan membahas 3 poin, di mana poin pertama yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme, yang kedua penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan teori konstruktivisme. Langsung saja kepada poin pertama yaitu pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah perspektif dari sisi psikologis dan filosofis yang menekankan bahwa sesungguhnya peserta didik mampu menciptakan suatu makna berdasarkan konten yang telah dipelajari. Teori belajar konstruktivisme merupakan suatu pendekatan dalam bidang pendidikan yang menekankan pada peran aktif peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Konstruktivisme terdiri dari 2 jenis, yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme kognitif lebih menekankan pada konteks individu, sementara konstruktivisme sosial lebih menekankan pada konteks interaksi sosial. Poin kedua yaitu tentang penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar, di mana yang pertama yaitu saat mengajar sebaiknya murid diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang kedua yaitu murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalaman agar murid tersebut menjadi kreatif dan imajinatif. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid dapat belajar dengan maksimal. Yang keempat yaitu murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Poin ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Kelebihan teori konstruktivisme. 1. Pembelajaran konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara ekspresif dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu pembelajaran konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Yang keempat yaitu pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan
perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberi kesempatan siswa untuk mendefinisikan perubahan gagasan mereka. Kelemahan konstruktivisme. Siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi pada ahli sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua yaitu konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Yang keempat yaitu situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat memenuhi keaktifan dan kearifan siswa. Baik, materi yang kelima yaitu teori belajar sosiokultural. Transformasi sosiokultural merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia, baik kehidupan sosial dan kebudayaan, dan dapat dilihat dari aktivitas manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Poin yang kedua yaitu implementasi pembelajaran sosiokultural berbasis kontekstual pada siswa kelas rendah sekolah dasar pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, di mana potensi siswa bukan dilihat dari hasil belajar siswa, melainkan pendidikan yang dapat mengoptimalkan potensi siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konektivisme. Jadi yang pertama itu pengertian dan konsep teori konektivisme. Teori belajar konektivisme merupakan salah satu teori belajar modern yang lebih menekankan pada pentingnya jaringan informasi dan koneksi antar pengetahuan khususnya dalam era digitalisasi. Kemudian itu prinsip-prinsip konektivisme yang mengungkapkan Smith 2005, yaitu 1. Belajar dan pengetahuan terletak pada keberagaman opini. Yang kedua, belajar mungkin saja terletak bukan pada alat-alat manusia. Kemudian ketiga itu kapasitas untuk mengetahui lebih banyak merupakan hal yang lebih. Kemudian implementasi teori konektivisme. Jadi konektivisme dalam jaringan digital merupakan kunci pembelajaran digital yang sukses dalam pembelajaran. Peserta didik harus mampu berinteraksi dengan informasi dan orang lain melalui internet. Kemudian berikut adalah aspek yang juga terpengaruh selain pengaruhnya dalam belajar menurut Smith 2005, yaitu pertama manajemen dan kepemimpinan, kedua pengetahuan organisasional, dan ketiga itu desain lingkungan belajar. Sekian.